بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة. Amin ngapa bu? Nabi doain pelanga plongo. Aminin Nabi doain kita ini. Pak aminin pak. Pokoknya amin aja udah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Yang kencang aminnya. Illa man aba qalu man aba ya Rasul. Belum lah amin mulu. Orang ya imam melihat dulu man kan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi begitu amin semua. Ulangin. Qalu man aba ya Rasul. Amin lagi. Allahumma sholli wa sallim. Amin lagi gua pulang nih. Qalu man aba ya Rasul. Man ata'ani dakhalal jannah. Baru amin. Wa man asani faqad aba au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan segenap para guru, para asatidz yang hadir pada kesempatan malam ini. Wabil khusus Ketua Majelis Taklim At-Taqwa As-Sa'adah Al-Mukarram Ustadz Haji Muhyiddin. Dia bukan bintang film ini. Bukan ya? Iya, tukang bubur naik haji bukan kan? Dan yang sangat kita hormati Ketua Panitia Bapak Nur Hadi. Ketua DKM Mushola At-Taqwa Bapak Ustadz Muhammad Yusuf. DKM Mushola As-Sa'adah Bapak Ustadz, nah ini teman saya nih. Sahib saya Ustadz Muhammad Tajuddin. Ketua Masjid As-Sa'adah Ustadz Abdul Khair. Ketua DKM Masjid Zainuddin Tamin Ustadz Qadirun. Tokoh masyarakat Ustadz Haji Usman Sofi, Ustadz Khudori, Ustadz Ramdhani, Ustadz Mustafa, Bapak Yata, Bapak Haji Sapri, Bapak RW Jamhari. Banyak amat ini rumahnya ya. RT 01 2 3 4. Dah.
Dan Bapak Ibu yang datang malam ini saya doain semua. Saya belum doa udah amin mulu sih Ibu mah. Ya Allah, semoga Bapak Ibu yang ngaji malam ini semoga hidupnya pada berkah. Amin, tangan diangkat. Ini amin mut nggares mulu lagi. Makan mulu, amin makan. Amin angkat tangannya ngapa mak? Saya aja pengen makan, saya tahan-tahan ini. Ya Allah, semoga Bapak Ibu yang datang malam ini hidupnya pada berkah. Kalau berkah saya doain kapan waktu Bapak Ibu bisa ke Mekah. Bisa tawaf melilingi Ka'bah. Bisa sa'i dari Safa dan Marwah. Bisa mabit di Mina dan di Musdalifah. Bisa melontar jumroh ula, wusta dan akobah. Mudah-mudahan kita nanti insya Allah bisa wukuf di Arafah. Semoga pulang haji dan umrohnya penghasilan suami ibu bertambah. Kalau bertambah ibu saya doain mudah-mudahan bisa kebeli tanah, bisa kebeli sawah, bisa bangun kontrakan rumah, bisa beli mobil yang mewah, anaknya soleh solehah, sekolahnya ampe kuliah, mudah-mudahan ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah, mawadah dan warohmah, mudah-mudahan suaminya bininya pada nambah. Lah aminnya beda-beda ini. Di luar sama di dalam. Bu diaminin gak bu? Bu diaminin gak bu? Coba saya tanya yang di dalam. Pak diaminin gak pak? Alah kagak ada bininya. Kalau bininya mau digaruk muka lu pada. Maksudnya nambah kasih sayangnya. Nambah kesetiaannya. Nambah pengabdiannya. Amin ya robbal. Ini kalau ceramah kalau di sini start sampai jam berapa? Jam 2. Lu nyiksa gua lu pada lu. Lu main enak dengerin doang, gua busa ngomong mulu nih. Ya kamu kopi. Kan jarang ceramah pakai 4 airnya begini. Ibu bapak yang saya muliakan, ini ceramah maulid ke-52. Sebenarnya saya ceramah tanggal 5 ya Sat ya. Karena guru saya nyuruh, saya berusaha ngomong sama Ustadz Tajuddin bisa nggak dimajuin atau dimundurin. Karena kalau guru kita yang ngundang, kita rada-rada nggak enak nolaknya begitu ya. Alhamdulillah bisa tanggal 29. Padahal hari ini saya mau ceramah di Haji Muhi Pondok Pinang. Dari Pondok Pinang saya langsung ke Tasikmalaya. Tapi berhubung di Pondok Pinang sama di Tasik belum ada yang ngundang. Puas ya, puas. Ibu bapak yang saya muliakan, tidak ada seorang Rasul yang paling sayang kepada umatnya melainkan Rasulullah. Tidak ada seorang Rasul yang paling sayang kepada umatnya melainkan Rasulullah. Dan tidak ada seorang Rasul yang bela-belain kita umatnya dari dunia sampai akhirat melainkan baginda Nabi besar kita Muhammad. Nabi sayang sama kita, sayang bener. Cinta, cinta bener. Bela-belain kita, belain bener. Kalau kita Bapak Ibu, cintanya kita masih pada taraf pengakuan. Belum teruji dengan pembuktian. Orang yang mengaku semua juga bisa Bapak Ibu, namanya ngaku doang.
Ibu kenal sama Gubernur Banten? Kenal. Kenal. Pertanyaan kedua, itu Gubernur Banten kenal nggak sama ibu? Ya itu jadi masalah, ngaku doang. Kita perlu pengakuan, tapi kita juga perlu pembuktian. Karena cinta itu bukan hanya ucapan, tapi cinta adalah bukti perjuangan. Dan bukti rasa cinta dibuktikan dalam bentuk pengorbanan. Cinta yang hanya dalam ucapan tanpa adanya bukti nyata dalam kehidupan adalah cinta palsu. Mana buktinya Nabi cinta sama kita? Baik, saya kasih beberapa riwayat tentang betapa Nabi Muhammad cinta benar sama kita umatnya. Satu ketika Bapak Ibu, Allah perintahkan malaikat Ijrail dan Jibril untuk turun ke langit dunia. Ijrail, Jibril, labbaik ya Rob, turun kalian berdua ke langit dunia. Temui kekasihku yang namanya Muhammad. Tanya sama dia, mau meninggal sekarang apa entar-entar aja? Itu yang namanya kekasih Pak, meninggal aja ditawarin. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Ijrail pencabut nyawa, malaikat Ijrail sama Jibril datang ke rumah Nabi. Nabi jawab salam malaikat Jibril dan Ijrail. Ketika melihat muka malaikat Ijrail Bapak Ibu, Nabi Muhammad gemeter. Nabi Muhammad geget. Tahu geget ya? Gemeter. Apa? Pelantih. Nabi Muhammad pelantih. Ya kan gue jadi bingung nih. Yang rada yang jelasan apa kalau ngomong? Pokoknya Nabi Muhammad gemeter ngelihat malaikat Ijrail. Sekelas Nabi Muhammad Bapak Ibu ketemu malaikat Ijrail pencabut nyawa gemeter. Kita jangan kata malaikat Ijrail Bapak Ibu, debt collector aja datang ke rumah kita, kita meriang. Nah 3 bulan orang bayar motor, ini Ijrail yang datang. Nabi nanya sama Ijrail, ya Ijrail, ji'tani za'iran au qabidan. Ijrail, labbaik ya Rasul, ente datang ke rumah saya pengen silaturahmi apa pengen nyabut nyawa saya? Kata siapa tuh Bu? Kata Nabi siapa? Berarti kupingnya denger. Ijrail jawab, ji'tuka za'iran wa qabidan in azinta. Ya Rasul, ya Sayyidal Anbiya'i wal Mursalin, saya datang ke rumah antum ini karena Allah yang nyuruh. Dan saya pengen juga nyabut ruhmu yang mulia ya Rasul. Itu pun kalau kau izinkan. Ijrail, labbaik ya Rasul. Andai kata saya meninggal sekarang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mali indallahi minal karamah. Kira-kira Allah mau ngasih saya apa Ijrail kalau saya meninggal sekarang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Jibril, tidak usah khawatir ya Rasul. Ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin wa ya Khataman Nabiyyin, kalau engkau pengen meninggal sekarang ya Rasul, pintu langit, pintu surga Allah buka lebar-lebar untukmu ya Rasul. Dan malaikat di langit berbaris menyambut kedatangan ruhmu yang mulia ya Rasul. Jibril, labbaik ya Rasul. Itu surga untuk siapa? Untukmu ya Rasul. Itu langit dibuka lebar-lebar untuk siapa? Untukmu ya Rasul. Itu malaikat pada berbaris banyak banget nih, ratusan ribuan. Ngapain dia? Menyambut rohmu yang mulia ya Rasul. Kalau surga untuk saya Jibril, apa yang saya minta Allah kasih, apa yang saya minta Allah beri. Tapi wa kaifa hala ummati yaumal qiyamah ya Jibril ma taba qalbi. Lalu bagaimana nasib umat saya nanti di yaumul kiamat?
Kalau saya enak-enakan di surga, apa yang saya minta Allah kasih. Nasib umat saya di yaumul kiamat bagaimana Jibril? Hati ini belum merasa senang, hati ini belum merasa lega, hati ini belum merasa bahagia. Sebelum Allah janjikan kepada saya Jibril, bagaimana nasib umat saya nanti di yaumul kiamat. Nabi masih ingat sama kita umatnya. Nabi masih perhatian sama kita umatnya. Sampai Allah jawab dalam hadis qudsinya, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhuluka ummatuka. Aku Allah melarang umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa bapak ibu nggak boleh masuk surga, nggak boleh. Hatta tadkhuluka ummatuka, sebelum umatmu ya Rasul masuk surga semuanya, baru umat yang lain nyusul belakangan. Alhamdulillah. Sebab siapa bapak ibu itu? Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di akhir hayatnya yang disebutkan namanya bukan nama istrinya, bukan nama anaknya, bukan nama mertuanya, bukan nama mantunya. Yang keluar di akhir hayat Nabi Muhammad, yang keluar dipanggil ummati, ummati, ummati. Mana umatku, di mana umatku? Masih nyebutin kita umatnya. Bahkan ada dalam satu riwayat ketika umatnya menyeberangi Shiratal Mustaqim, Nabi angkat tangannya tinggi-tinggi lalu berdoa, Allahumma salim, salim, salim ummati. Ya Allah, selamatin, selamatin, selamatin umatku yang sedang menyeberangi Shiratal Mustaqim. Ternyata cintanya Nabi, sayangnya Nabi, membelainya Nabi kepada umatnya dari dunia sampai akhirat. Makanya yang ngaji malam ini beruntung Bapak Ibu. Yang banyak pahalanya panitia. Karena panitia yang capek. Kan kata ulama al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu bergantung capeknya. Panitia capek. Ini yang ngampar karpet siapa ini? RT bukan? Bukan ya? Lihat panitia. Ini karpet apa ujung sono, siapa yang ngamparin? Panitia. Ini son nih cakep begini, siapa yang masang? Tukang son, panitia. Memang bisa panitia ngeset begini. Tapi kalau bukan karena panitia kan gak bakal dipasang, betul gak? Ya Allah, itu panitia ngerebus yang namanya pisang banyak amat. Untuk apa? Untuk maulid. Itu yang namanya apa yang direbus lagi? Tuh kacang direbus, ditaruh sepiring-piringnya. Untuk apaan? Untuk maulid. Ya Allah, itu apa sih itu? Pokoknya banyak bener beli aqua untuk apa? Untuk maulid. Maka panitia paling banyak pahalanya. Yang kedua siapa? Pengurus musola yang ngadain juga, ketuanya dapat pahala. Iya dong, kan karena mereka semua kita bisa kemari. Yang ketiga siapa? Tim hadroh. Tim hadroh pahalanya gede. Kok gede Pak Ustadz? Ya karena dia main hadroh kita semua kan berselawat, betul nggak? Karena dia baca selawat kita semua berselawat. Kalau nggak ada tim hadroh kita nggak bisa baca selawat. Kenapa? Karena emang genderangnya dia. Maka tim hadroh mah orang kalem-kalem kelihatan kan. Tapi bukan makan, set banyak dia mah. Lah capek. Pahalanya banyak. Siapa lagi yang pahalanya banyak? Yang paling jauh rumahnya. Siapa yang paling jauh di sini? Ya saya lah. Masa gue kagak dapat pahala gue? Gue yang ceramah jauh dari Ciputat lagi nih. Yang ngaji di depan saya nih pahalanya banyak. Nih mama nih pahalanya banyak nih. Oh iya dong. Kenapa? Di luar pahalanya banyak. Nah yang di belakang di teras kelas sama duduk di depan makanan dikitan pahalanya dia.
Lah kalau di sana mau dia mau pulang pulang aja kagak malu ya enggak? Tuh dikitan panen dia mah kadang-kadang kerupuk dia makan. Nah yang ngaji di musola sambil nyender dikitan juga pahalanya. Ya sambil nyender. Tuh, biasanya yang nyender itu umurnya udah tua. Biasanya kebiasaannya dia masih muda Pak Ustadz. Biasanya rada gendut badannya. Gitu. Biasanya ini makan biasanya. Iya. Bab kalau udah nyender ngaji, nyender nih entar lama-lama selonjor. Selonjor kelamaan dia molor. Molor kedalaman dia ngiler. Maka yang ngaji sambil tidur aja dapat paha. Yang namanya mati makan kagak ada yang tahu Pak, Ibu ya. Ibu tahu kapan ibu mati. Bapak juga nggak bakal tahu, saya juga nggak bakal tahu Pak. Kalau tahu bakal kita mati mah kita siap-siap. Misalnya, teh lu mati bulan November, tanggal 15. Tuh RT nggak bakal doyan makan Pak. Ayo teh makan nggak ada ngapa. Tanggal 15 mampus gua. Disuruh mancing nggak bakal gairah dia. Mancing teh kagak dah. Mengapa? Tanggal 15 mati gua. Kalau tahu mah kerjaan kita ibadah mulu ya nggak? Karena tahu bakalan mati. Yang tua mati, yang muda mati dan kematian kata Nabi bukan karena tua. Emang udah ajalnya. Dulu di Kedaung ada aki-aki usia 72 tahun Pak sakit di rumah sakit. Engkongnya nih 72 tahun. Yang mati cucunya 10 tahun. Lagi naik sepeda Mak. Ketabrak mobil mati. Tuh ya engkongnya yang sakit digaplek. Kagak mati cucunya 10 tahun mati. Kan kalau pengen mah engkongnya aja yang mati duluan ya. Emang udah ketuaan dia. Ngapa cucunya yang mati? Itu namanya misteri kematian. Ibu saya tanya, ibu pernah dengar nggak asrap? Asrap? Maaf ya Bu ya, saya minum dulu Bu. Ini di meja cuman air doang, saat ini nggak ada yang lain ini. Pahit. Ya, mantap karena aku udah manis. Asrap itu orang Malaysia Bapak Ibu. Asrap suaminya BCL Bunga Citra Lestari yang kemarin sempat diisukan dekat sama Ariel Noah. Dia mati serangan jantung. Iya. PRW kenal sama Vanessa Angel RW pura-pura budak ya mah. Vanessa Angel itu meninggalnya sehat Bapak Ibu. Kan dia punya suami si Bibi. Sebelum dia meninggal dia buat konten video di ruang tamu. Kata Vanessa begini, Pi kalau aku mati papi gimana? Aku mati juga Mi. Ternyata suaminya Vanessa si Bibi pengen mati bareng sama Vanessa. Lempangan dia buat konten video Bapak Ibu. Ternyata malaikat Ijrail lagi main ke rumah mereka. Dia dengar keinginan Vanessa sama lakinya. Allah kabulkan si Vanessa sama lakinya mati kecelakaan tunggal di tol. Betul nggak? Anaknya yang kecil mati nggak? Sekarang anaknya segala umur 3,5 tahun. Tahun besok dia mau sekolah TKA katanya. Haji Mas Said, anggota DPR Pusat, artis tinggi, putih, ganteng, mantan suami si Reza. Penyanyi pop yang rambutnya keriting, yang kemarin sempat masuk penjara karena kasus narkoba, serangan jantung karena main futsal. Orang Betawi bilang jantung itu angin duduk. Ya, orang Betawi bilang kan jantung itu angin. Bapak Ibu bayangin, angin duduk aja bisa nyabut nyawa orang. Tuh anginnya duduk.
Kalau anginnya sambil lari, habis semua dikedet pada mampus sama dia. Angin sambil lari. Pelawak-pelawak yang masih muda, yang mau naik daun, diturunin lagi sama Allah. Ada Adi Namnung 38 gendut mati. Budi Anduk 39 gendut mati. Menurut penelitian dokter dan ahli gizi, orang gendut itu cepat mati, Pak. Ini dokter yang ngomong, ini bukan saya nih, jangan marah sama saya. Dokter yang ngomong ini, bukan saya, nyampein doang. Orang gendut itu cepat mati kata dokter dan ahli gizi. Yang kurus, yang cekeng, yang begeng itu lebih cepat mati lagi dia. Karena penderitaan hidup sama TBC kali dia. Saya belain yang gendut loh, gue belain. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Kematian datangnya tiba-tiba. Kuburan adalah kotak amal kita. Apakah kalian tidak berhenti dalam kelalaian sehingga maut merenggut nyawa dalam kehidupan? Saya punya guru waktu saya mondok di pesantren Jakarta, Kiai Nurin Siddiq, alumni Medina. Meninggal duduk di sofa bawah karena jamaah lebaran datang. Enggak lama kemudian guru saya jawab salam. Jamaah enggak ngeliat ada orang yang masuk, Pak. Tapi guru saya jawab salam, waalaikumsalam. Enggak lama kemudian guru saya meninggal. Ada guru saya Kiai Syafi'i Hamzah, lulusan Maroko. Meninggal waktu sholat Isya, rakaat kedua jatuh. Ada guru saya di Gandaria dulu, Ustadz Ma'mun. Meninggal waktu khutbah yang kedua, Pak, berdiri. Khutbah kedua Jumat, jatuh. Ada Ustadz Suryadi di Ciputat, Pak. Meninggalnya gampang banget, Pak. Ustadz Suryadi mau ngajar kitab Fathul Qorib. Meninggalnya gampang banget. Sebabnya cuma nyender doang di tembok musola, mati. Ustaz Suryadi meninggal lagi nyender di tembok musola, mati. Hati-hati yang nyender di musola ya. Tuh. Nunggu apa kita? Karena usia kita ndak bakal lama. Nabi aja 63. Saya umurnya 51. Kalau saya meninggal 63, 12 tahun lagi. Ya, ya kalau 63. Ya kalau 52 ya saya kagak tahu. Biasanya yang gendut duluan yang mati. Iya. Pak Haji Muhyiddin usianya berapa ya? 52. 57. Enggak kayak 40 tahun ya mukanya. 57 enggak kayak 40 tahun mukanya. Tuh, masih segar Pak Haji. Masih gagah. 57. Kalau ke 63 kan tinggal 5 tahun lagi. Nyampe 63 bukan meninggalnya Pak Haji, ya kan? Ya Allah, Bapak Ibu, yang namanya akhir zaman mah setahun kayak sebulan. Sebulan kayak seminggu. Seminggu kayak ya lu dulu mah kecilnya gue yang cebokin lu kencing. Sekarang lu pakai udah nikah lagi. Dulu kecilnya gue yang mandiin, gue yang cebokin, gue yang mandiin, bajuin. Ya sekarang lu udah punya bini. Cepet banget ya, elah kemarin perasaan di bocah baru masuk SD, sekarang udah masuk SMP, betul nggak? Cepet banget. Makanya cinta sama Rasul kudu ada buktinya Bapak Ibu. Satu, cinta sama Rasul banyak baca selawat. Bagaimana Bapak Ibu mau bilang cinta sama Rasul tapi jarang baca selawat?
Orang yang demen baca selawat, yang pertama Allah barakahkan rizkinya. Makanya baca maulid mah nyumbangnya jangan dikit. Masa memuat nyumbangnya goceng? Le bujuk buning goceng. Makan mie ayam aja pak sama bakso udah 15.000. Aqua segini goceng 20.000 tuh makan doang, mulut masuk wah jadi kotoran 20.000. Masa untuk Nabi cuman goceng, udah snacknya 15.000 lagi harganya itu kan. Lo kan tekor panitia, lu yang untung goceng doang ngasihnya. Tuh ngasih mau yang gede. Pak Ustaz saya mau aja kecil-kecilan, nggak usah ngomong kecil-kecilan, bilangnya maulid. Nabinya nabi gede, kecuali nabinya kecil, nabinya gede, mau aja kecil-kecilan. Ini mah kan gede ini mah. Yang bilang kecil-kecilan malu sama nabi. Yo. Orang yang paling selawat, satu Allah berkahkan rezekinya, dua Allah berkahkan umurnya, yang tiga Allah berkahkan rumah tangganya. Makanya bapak ibu jangan bosan habis sholat minimal 100. Jangan yang panjang-panjang, yang pendek saja. Sallallahu ala Muhammad. Bisa. Habis zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 100. Posisi duduknya masih tahiyat akhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung baca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. 100. Berarti sehari semalam 500. Sebulan 30 hari 15.000 ibu baca selawat. Suami ibu baca juga berapa? 30.000. Anak ibu 2 60.000. Dari mulut ayahnya, dari mulut ibunya, dari mulut anaknya 60.000 sebulan. Apakah gak mulia? Satu kali selawat sama Nabi Allah kasih pahala 10 kebajikan. Itu selawatnya yang ngaur pikirannya. Lagi nonton TV pakai tasbih yang elektrik bu, yang dipencet. Itu kalau yang biasa 10.000 harganya. Yang ada lampunya tuh pak, kalau kita gelap kita ada lampu itu 15.000 sampai 20.000. Yang agak gedean dari kayu atau dari plastik itu bisa ada 25, 35, ada yang 45 tergantung besar dan kualitasnya. Bukan nawarin, emang gue dagang. Sallallahu alaihi wasallam. Anak mak jajan dulu. Masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Laki pulang ngaji nggak dapat ikan dasar lagi goblok. Ngemancing ke dalam sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat ngawur kayak gitu aja dapat pahala 10. Bagaimana kita memang niat habis sholat baca sholat, pahalanya bagaimana? Pahalanya gede bener, saking gedenya nggak ada makhluk manusia yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga pengen bahagia, banyakin salawat biar adem rumah tangga kita. Anak pengen soleh soleha, banyakin baca salawat biar berkah anak kita. Usaha pengen maju, banyakin salawat sama Rasul. Karena tidak ada manusia yang paling dekat sedekat-dekatnya sama Sang Pencipta melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau sholat aja nggak pakai selawat kagak sah. Tahiyat akhir nggak pakai selawat kagak sah. Khotbah Jumat nggak pakai selawat kagak sah. Doa kepada Allah nggak ada nama Muhammadnya, salawatnya lama nyampenya. Ini bapak pengen ketemu gubernur Banten misalnya, melalui RT nggak bakal nyampe. Kenapa? Karena makom RT nggak dekat sama gubernur. Bagaimana caranya? Ya kita dekat sama asistennya gubernur, yang setiap hari berjumpa dengan gubernur. Dekat sama dia, kita bisa ketemu sama gubernur. Kenapa? Wasilanya orang yang dekat sama gubernur. Kita pengen hajat kita dikabul, doa kita terkabul, mintanya sama Allah, perantaranya orang yang dekat sama Allah. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu. Makin keras. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ya Habibi ya Muhammad. Sal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-kiblataini. Kira-kira nih kalau baca selawat tadi adem gak hati? Sejuk banget. Kenapa? Karena ada Nur Muhammad yang masuk pada hati kita. Karena begitu nikmatnya kalau baca selawat. Di negeri jiran Malaysia atau di Brunei, Melayu itu ada selawat dari negeri Melayu. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Dari negeri Malaysia ada, dari India juga ada Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Dari India bagaimana selawatnya? Ya Nabi salam, salamun alaih. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Apatayyaji rotal alawi. Ya uhailal judi wal karami. Tumpah seair rumus kurahe. Janat jam bedeli disani. Mau bentuk selawat bagaimana? Baca aja dah. Pokoknya orang yang baca selawat insya Allah barokah. Yang kedua, cinta sama Rasul, terapin akhlak Rasul dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Karena akhlak ini Bapak Ibu yang membuat manusia mulia. Tidak hanya dia ibadah di sisi Allah, tapi karena akhlaknya. Betapa banyak karena akhlak yang kagak bagus, maka tidak ada nilai kebaikan yang terbungkus. Karena dia hancurkan dengan kejelekan akhlak yang terjadi dalam kehidupan dia. Maaf ya Bapak Ibu ya. Sebagus-bagusnya kita ibadah, tapi akhlak kita kagak bagus, maka ibadahnya tak berguna. Salat tahajudnya setiap malam, duhanya setiap pagi. Quran dibaca sebulan hatam 2 kali. Mekah Madinah setahun bisa 5 kali. Tapi kalau akhlaknya jelek, durhaka sama orang tua, nyakitin orang tua, ngecewain orang tua, maka sebesar apapun dan sebanyak pahala ibadah yang dia kerjakan, nggak akan dapat nilai pahala. Kenapa? Karena akhlaknya nggak benar. Anak kita ajarin akhlak yang benar. Karena menciptakan anak pintar gampang Bapak Ibu. Saya ngajar di SMP PGRI dulu 23 tahun. Ciputat. Menciptakan anak pintar gampang Pak. Yang susah nyiptain anak benar. Kalau pintar sentuhannya otak. Kalau benar sentuhannya
akhlak. Dulu Bapak Ibu, saya masih tinggal di Singapura, di Singgalan Taman Puring di Mestik dulu. Saya lahir tahun 72. Dulu kita ngaji pak kan kagak ada listrik dulu mah. Yang ibu-ibu bapak yang seusia saya, tidak ada listrik pak. Saya kalau berangkat ngaji bawa obor. Tuh, dari bambu. Tuh. Di rumah guru belum ada listrik, pakai lampu templok. Yang isinya minyak tanah, yang pakai semprong. Yang apa gitu ya. Tuh, di depan guru satu, di depan murid-murid serang ganti-gantian itu ya. Lempengan saya baca ada teman saya Husai di bocah bengal. Namanya gelap pak, itu lampu digedein pak sama dia. Emang terang-terang, muka kita pada cemong. Tapi guru ngaji kita dulu pak ngajarin akhlak dulu. Guru ngaji alif-alifan kecil kita ngajarin akhlak, etika, sopan santun, khidmah, ngabdi sama guru. Mana buktinya? Malam saya habis maghrib ngaji, sore pak jam 5 sudah datang ke rumah guru sama teman-teman. Ngapain? Nyapu. Ya, habis nyapu ngepel. Habis ngepel nimba. Ya, habis nimba rapi ngelar lekar. Pulang ke rumah, mandi, sholat maghrib. Habis maghrib nyampe lagi ke rumah guru, baru diisi otaknya. Makanya bocah dulu, otaknya belakangan. Akhlaknya duluan. Makanya bocah dulu mah akhlaknya cakep-cakep. Sama orang tua hormat, sayang, gak ngelawan. Dulu saya masih kecil pak, saya bengal pak, badung saya beneran. Kalau emak saya ngomelin saya gak berani pak menjawab omongan emak saya. Nunduk pak orang dulu mah ya, nunduk. Takut anak dulu. Bocah sekarang pak anak SMP SMA bapak emaknya ngomelin, biji mata bapaknya pelototin. Apa sih pak? Mama udah tua cerewet banget lagi. Tuh bocah sekarang tuh. Bocah sekarang biji mata emaknya dipelototin. Kan udah bergeser rasa hormatnya. Udah meluntur rasa ta'zimnya. Udah pudar rasa mahabbahnya. Kalau anak udah nggak berbakti sama orang tua, sampai mati nggak bakal berkah hidupnya. Apalagi emak-emaknya sama ibu, jangan pakai yang lawan. Emak itu, masya Allah, derajatnya lebih tinggi dari bapak. Nggak bisa. Bapak-bapak lahir dari perempuan. Saya dari perempuan emak saya. Derajatnya berbakti sama orang tua, birrul walidain, itu derajatnya lebih tinggi pak dari ilmu dan amal. Iya. Apa emak apa mulianya? Ya Allah pak, saya ini berasa banget pak, yatim piatu. Kalau saya pulang ceramah jam 2, jam 3 jauh ke Kerawang, ke Pandeglang, ke Bandung. Kadang-kadang pak saya kangen sama emak bapak saya yang udah meninggal. Saya ngeliat foto emak saya aja nggak lama air mata sudah blewer. Ya Allah, andai kata emak saya masih hidup 76 tahun usianya. Saya bawa kalau saya ceramah pagi. Naik mobil saya, nyampe di lokasi acara saya dudukin bergandengan sama ustazah. Ketika saya ceramah dipanggil nama saya samperin emak saya cium tangannya bolak-balik. Ya Allah bahagia benar saya ceramah masih temenin sama emak saya. Tapi itu semua tinggal kenangan. Itu tinggal apa? Kenangan yang gak bisa saya ibaratnya wujudkan karena emak saya udah meninggal. Kalau udah gak ada pak, bu, berasa betapa pentingnya kehadiran ibu bapak kita dalam hidup seorang anak. Tidak akan berkah hidup seorang anak, karir anak tanpa doa dan ridho kedua orang tua kita. Enggak akan berkah rumah tangga seorang anak tanpa doa dan ridho kedua orang tua kita. Karena ayah ibu kita itu manusia yang mulia di atas makam yang mulia. Orang tua kita manusia yang keramat di atas makam keramat. Jangan cari keberkahan di luar rumah. Selagi bapak mak kita masih hidup. Itu tuh berkahnya anak. Itu berkahnya anak mak bapak kita yang masih hidup. Saya umur 51 tahun. Ini jamaah yang di bawah saya 48, 47, 45, 35. Dengar ini abang ngomong. Kalau kita anak pengen hidup bahagia, bahagiain mak bapak kita.
Kalau kita ingin hidup senang, senengin emak bapak kita. Kalau kita ingin hidup barokah, bakti sama orang tua, selesai. Tapi kalau anak, lihat orang dulu mah, mas saya anaknya 12. Saya anak ke-9 dari 12 saudara. Ada teman saya 15. Ada teman saya pelatih tenis meja saya pak, anaknya 20. Istrinya 1, ayahnya 1, anaknya 20 mak. Rumahnya di Kedaung, pelatih tenis meja saya. Dia anak ke-19 dari 20 saudara. Anak 20 pak. Itu semuanya orang semua apa? Nggak ada yang monyet, semuanya orang. Cuman saya ngebayangin bapak ibu, anak 20 bininya 1. Guru ngaji, alip-alipan. Kalau guru ngaji sekarang kan kadang-kadang pakai celana panjang. Ngajar ngaji anak paling banyak 3. Guru ngaji dulu mah ke pasar aja naik sepeda ontel pakai sarung. Ngajar pakai sarung, ceramah tengah hari bentar pakai sarung. Enak kena angin suwir-suwir, adem rasanya. Anak 20 mah bayangin ya Robana. Itu bini sekali langkah bunting, selangkah bunting. Lah 20. Itu belum ngetem pak, udah bunting tuh perempuan. 20. Jadi setiap tahun ngelangkain bunting, langkahin begini be. Lah 20. Bo saya tanya ngelahirin sakit apa enggak sih? Ngelahirin sakit ya. Tapi saya tanya, ada nggak penyakit yang lebih sakit dari melahirkan? Ada nggak? Ada. Apa? Sakit hati sama siapa? Sama laki. Ya, sumpah mampus aja laki gitu mah. Bukan, yang paling sakit dari melahirkan kalau digentak sama anak, kalau dimarahin sama anak, kalau disakitin sama anak, kalau dikecewain anak, itu lebih sakit ketimbang melahirkan. Mama ya Allah maaf mama mulia. Ngandung, ngelahirin, nyusuin. Kita laki-laki pak nggak ada yang bisa. Ada laki-laki yang ngandung, yang gendut ada, tapi dia nggak ngandung. Kenapa gendut? Kebanyakan makan berkat. Orang kebanyakan makan berkat, insya Allah berkah. Lah anak saya pak kuliah di UIN semester 1 beratnya 102 kilo. Tuh saya mau bini saya nggak bisa ngurusin anak. Biasanya gemukin anak. 102 kilo wajar anak ustadz mah. Kebanyakan makan berkat sama parcel. Tuh makanya berkah. Tuh ngandung ada. Cuman kalau ngidam pak, sekecil apapun ndak bakal percaya mengidam. Bohong. Orang hamil pengen ini, pengen itu. Ikan pengen makan jambu kancing ya pak. Yang kecil tuh apa nih? Ya kan. Kalau belum musim apa gak bakal ketemu itu. Jambunya ketemu, kancingnya banyak. Pengen kancing, pengen kedong-dong. Saya tanya sama ibu, kalau ngidam usia berapa bu kandungan? 2 bulan kan lagi wah kan perempuan memang kalau lagi ngidam kadang-kadang ngerasain masakan tetangga. Ya enggak? Iya, ada yang kalau nyium minyak wangi, ada ya? Ada yang nggak mau kena sinar matahari pak, ngumpet di kolong ranjang baik sampai bulukan. Laki pulang kerja, hawanya gedeg banget sama lakinya, ada yang begitu. Ada, sama laki ngeliat muka lakinya kayak ngeliat muka setan itu, gedeg banget. Tapi ada pak perempuan yang lagi hamil ngidam nggak enak, nggak muntah apa, ngeliat duit. Mama nih duit 5 juta. Laki girang. Alhamdulillah. Gua kantongin ini duit. Bini gua enak. Tuh. Ini laki pulau kadang kerja capek udah gobiosan. Belum duduk tuh laki udah ngereng assalamualaikum. Kan kalau perempuan lagi hamil pak. Muda manja dia. Iya. Assalamualaikum. Ngomongnya tuh di kolok-kolokin gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama. Ya papa. Papa. Mama mau martabak. Ngomong martabak aja dipelo-peloin.
Bapak, mama tabak. Ya Allah, mantap dulu nggak apa-apa baru dateng, nggak mau cekalang. Sekarang aja mau cekalang. Saking kolokan sama laki, cekalang. Iya dong, papa beliin martabak di apa nih? Namanya nih perigi ya. Ya udah nak papa beliin di perigi, nggak mau di perigi papa. Di mana cantik di Parung? Buset deh. Lu Parung jauh banget martabak di Parung. Enggak mau papa capek. Papa. Ini kan bawaan dede. Perut bayinya dibilang alasan bawaan dede, logika main. 2 bulan belum ada mulutnya. Belum ada hidungnya. Belum ada matanya. Belum ada kupingnya. Belum ada tangannya. Dia tahu martabak di Parung dari siapa. Ya kan? Karena itu kan pembohongan publik namanya itu. Ngerjain laki. Kita bel-belen ke Parung, Pak. Namanya kita sayang sama bini. Nyampe di rumah bukan dimakan, cuma diendusin doang gini. Kenyang Pak, kan sudah diangkat perempuan. Bohong itu mah. Jujur nih. Bohong apa enggak? Hah? Ibu mau jabu kancing 2 bulan. Belum ada mulutnya. Belum ada telinganya. Dia tahu jabu kancing di pasar minggu dari siapa kalau bukan sama bininya. Masih ngelawan juga di perempuan nih. Bini siapa sih dia? Gue emosi jadinya. Habis ngelahirin. Ngelahirin kan perjuangan antara hidup dan mati Bu ya. Ada perempuan lahirin meninggal, anaknya hidup. Anaknya meninggal, emaknya hidup. Emak anaknya hidup. Ada yang mati dua-duanya, ada kan? Maka perempuan melahirkan jihad fisabilillah. Coba lihat. Dengerin nih. Emak nih disebutnya. Ini ibu jari. Ada nggak bapak jari? Kalah kita Pak. Ibu kota ada. Bapak kota 2. Hari Kartini ada. Kartono 3. Lagu-lagu kan ibu dipuji, jarang bapak Pak. Meskipun Iwan Fals, Ebet ada bapak. Cuman kebanyakan lagu ibu. Ibu tahu Lesti kan? Juara Akademi Dangdut Asia. Yang punya suami namanya Beler. Siapa sih namanya? Hah? Oh Bilar. Yang kemarin kena diisukan kena KDRW. Ya kan? Tuh kalau dia nyanyi lagu keramat, hati saya greges. Keramat itu apa? Itu cerita tentang Quran dan hadis mulianya ibu. Kalau dia nyanyi air mata saya nggak bisa ditahan. Hai manusia terereng teng teng teng, hormati ibumu yang melahirkan terereng teng 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 dan membesarkanmu, darah dagingmu, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Coba yang di dalam kan pelanga plongo. Mengaji mah enakan sama mama emak. Ya Bu ya. Mama nyanyi bisa. Selawatan, main kosidahan, main hadroh, beli baju seragam, ngabisin duit laki, bangga bener romanya. Lah kosidahan emak disebutin, kagak ada bapak, kagak cocok. Nggak ada bapak kaulah pria yang mulia, derajatmu 3 tingkat, kagak cocok. Kenapa bait selanjutnya? Kau mengandung, nggak ada. Melahirkan, nggak ada. Coba ibu mah
pas. Ibu kaulah derajatmu tiga dibanding ayah kau mengandung, menyusui, ngandung lagi, melahirkan, menyusui, ngandung lagi. Anaknya 12. Ngandung, lahir, bunting. Jujur nih Bapak, kita kalau dekat sama Bapak apa sama Ibu? Hah? Ini adik-adik hadroh, ente lebih dekat Bapak sama Ibu? Saya malah dekat sama emak saya, Ibu. Kalau kita minta duit, mak nggak pakai drama. Kalau sama bapak masih, sama bapak saya nih, saya mah pakai drama nangis dulu, kegoser-goseran, kasihnya gope, ya, agak imbang sama dramanya. Coba kalau mama jajan, jenap neng, tong, gitu, 1.000, apa yang nangis, tuh, apanya? Hah? Kalau mak sama cepat dikasihnya, nggak pakai drama. Anak saya aja Pak, anak saya dari umur 1,5 tahun udah bisa ajan. Ya. Ayah ajan. Belum neng, belum ajan, entar jam 12. Enggak ajan. Pengen jajan. Iya, gitu. Jadi bakti sama orang tua mengamalkan hadis Rasul. Ya. Apalah yadkhul jannah uququl walidain. Enggak masuk surga anak yang durhaka sama orang. Yang terakhir cinta sama Rasul, jaga warisannya. Siapa? Ulama. Artinya apa? Kita kudu dengar kata ulama. Ulama yang benar-benar ngajarin agama tanpa ada ulama yang menjual hukum-hukum agama demi urusan dunianya. Tuh ulama kayak gitu kita ikutin. Yang kedua apa? Al-Quran. Maknanya apa? Kita umat Islam wajib bisa baca Bu, rugi orang sekarang kalau punya anak gak bisa baca Quran. Rugi orang sekarang punya anak gak bisa sholat. Rugi orang tua punya anak gak bisa berakhlak mulia. Rugi. Karena kita akan dimintakan pertanggungjawaban sama Allah akan anak yang dititipkan. Tapi guru ngaji Pak, di kampung di mana aja kurang dihargai sama orang tua. Orang tua lebih takut anaknya nggak bisa bahasa Inggris. Ayo les di VIC aja sebulan 300. Seminggu 2 kali. Dilia mahalan lagi. Biar apa? Biar anaknya pinter bahasa Inggris. Kalau pinter bahasa Inggris kerjanya gampang. Emang ada jaminan orang sekolah di negeri gampang kerja? Nggak jaminan lah. Emang Allah udah atur. Saya dari SD nggak pernah di sekolah negeri. Saya SD di madrasah. Hah? Ya beda dikit dong. Mau usah pakai berantem ya. Lulus madrasah saya pondok Sanawiyah Aliyah. Nggak ada di negeri. Saya kuliah di PTQ swasta. Saya nggak susah. Emang rezeki urusan sekolah negeri? Kagak. Ini kalau sekolah madrasah kagak mau, kenapa bayar? Sekolah pengen gratis, anak pengen pinter gratis, kagak bakal judul begitu mah. Orang mau pengen pinter mau usaha, ada modal. Lah madrasah ditinggalin, betul gak? Justru ibu sekolah anaknya di madrasah beruntung. Pelajaran SD ada di madrasah, pelajaran di madrasah belum tentu ada di SD. Ya enggak? Madrasah ada akun hadis, ada akhlak, fikih, betul enggak? Kalau anak pengen gratis, nggak modal, nggak bekah. Udah, kalau emang udah begitu, pengen masuk negeri, pakai nyogok lagi ngapain? Gue mau udah tahu kelakuan orang negeri, SMP SMA mah ya lagunya gue paham. Bangku habis kentut. Bangku habis, gue ngomong sini aja gue mah. Tahu kentut. Gue bilangin bohong. Kalau ada 10 juta masuk. Ya kalau gue bongkar bisa aja. SMP mana? SMA mana di Tangsel kagak begitu. Saya tahu.
Ngapain ngurus 10 juta untuk anak masuk SM negeri? Ngapain? Mendingan duit simpen. Masukin swasta nggak apa-apa. Ini sedekah untuk anak. Udah dia nyogok. Otak anak kita bebel masuk negeri, buset, mencret dia. Dipaksa otaknya, ngapain? Duh, dengerin. Jangan pakai nyogok-nyogok ke sekolah mah. Kalau di SMP nyogok, SMA nyogok, dia jadi pejabat yang korupsi, kenapa? Nggak berkah dia punya ilmunya. Nyogok sih. Takut banget nggak kerja. Jangan, demi Allah beruntung nyoklain anak di madrasah. Beruntung kenapa? Agamanya banyak. Ini siapa? Saya tahu benar Bu, benar tahu Pak. Ya, kan saya guru dan saya menjadi korban juga. Tetangga saya, ya Allah, kalau gue bongkar mah, ya gue mah tahu. Ya, 10 juta, 15 juta seorang. Bilangnya 200 orang, pada 250 yang gocap nyogok. Nah kalau ceban Pak, 15 juta. Makan itu api neraka. Gak berkah dia. Anaknya ikan ayahnya 5 sogokan, anaknya ngempleh ya. Biar dia rasa makan duit haram. Jangan, dengerin. Saya mau gue gamat, makanya langsung gue pesantren ini. Mendingan pesantren 10 juta. Ya, anak aman, ya kan, hidupnya tentram, ya kan, terkontrol waktu ngajinya, ya kan, waktu sholatnya, gitu. Saya mah gak pernah mau nyokolin anak di negeri, nyogok itu, sorry, nggak boleh Bu, nggak usah, nggak masuk, Jona, ya, permainan, Jona mah, ya, Jona permainan. Benar-benar sih. Kenapa seperti ngajar SMP? Capek saya. Masa pejabat dinas. Kurikulum diganti mulu. Itu malah ada yang bisnis nyari duit. Saya pernah tembak itu pengawas. Ngajarin doang kurikulum gini. Ibu ngajar di SMP saya PGRI. Kalau anak saya sekelas bisa dapat 90, ibu saya kasih duit 25 juta. Gak berani Pak. Gak berani ngajarin doang, guru disiksa, guru suruh ngerti kurikulum. Coba disuruh ngajar SMP kagak bakal bisa. Gue mau tahu banget cuma nyari duit doang dinas mah. Emang tempat-tempat korupsi dinas mah depak, ya kan. Makanya orang lulus dinas pada stroke, ya kan, makan duit haram. Anaknya pada bandel narkoba tuh dari haram. Tuh, saya mau nggak berhenti ngajar, gogah wah. Mendingan gue dagang. Saya mah dagang Pak, beneran. Saya produksi baju koko. Iya. Maulid ini saya sudah menjual 2.500 piece Pak. Loh, dagang mah berkah, nggak ada yang bohong. Iya kan? Makanya abis saya ceramah diharapkan panitia mesen koko sama saya. Pak Haji, jangan lupa nih ntar saya WA sama Ustaz itu. Ustaz Tajudin, modelnya kayak gimana, pakai bordir logo gimana, murah Pak Haji, cuma 110.000. Ada tangannya, ada kantongnya, semua ada kerahnya. Lah ketimbang beli Tanah Abang jauh-jauh mending mau Ustaz Pasha beli ya nggak? Berkah ya kan, begitu. Jadi kalau saya punya ganti mobil baru bukan ceramah, saya dagang Pak, 2.000 mas piece. Ini pesanan saya punya kopisnya di Kalongan, Cirebon, Bandung, di Bogor. 4 kopis saya. Iya. Tapi punya orang lain. Maksudnya saya kerjasama gitu. Alhamdulillah. Bini saya mah Pak. Bukan sombong nih ya. Saya dagang baru 2 bulan setengah. Mau ini Pak 2.000. Maaf ya bukan sombong nih. Di Pondok Pinang ada rumah. Di Bintaro ada rumah. Di Pamulang ada rumah. Iya rumah orang. Kata Nabi. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumahmu bukan dengan lampu, tapi bacaan Ya Allah, berapa sih di kampung ini kalau ngasih sedekah sama guru ngaji? Berapa setiap bulan?
25.000. Ya Allah ya Karim. Guru ngaji sebulan 25.000 sebab guru ngaji anak kita pintar ngaji. Allah angkat siksa kubur nanti orang tuanya. Sebab guru ngaji anak kita pintar sholat, diangkat siksanya orang tuanya di kubur nanti. Anak kita minta hafal-hafal surah-surah pendek dan lain sebagainya. Sebab guru ngaji orang tuanya barakah hidupnya. 25.000. Dilihat 400 nggak pakai nawar. Divisi 3,5 nggak nawar. Ibu saya tanya bapak, kalau di rest area kencing kan bayar nggak? Berapa duit? 2.000. Itu kencing sendiri, cebok sendiri. 2.000 pak, kalau dicebokin gratis. Sekali kencing 2.000 pak, sebulan 30 hari 60.000. Guru ngaji 25.000. Coba guru ngaji kampung, samain sama visi, bubar pengajian. Berapa bayaran? 250.000. Mendingan berhenti ngaji kamu. Ngaji mahal banget. Betul kagak? Bagaimana mau berkah anak kita kalau sama guru ngaji kita kalau hormat. Sama guru kita mahabbah. Sama guru kurang perhatian. Pengen anak pinter, anak cerdas, berakhlak mulia, tapi modalnya kecil. Bagaimana urusan? Kencing aja 60.000. Guru ngaji itu juga 20.000 bayarnya 6 bulan sekali. Makanya guru ngaji mah kurus-kurus. Iya, makanya buahnya pria, makanya wali muridnya orang tuanya pelit. Coba dia baras mah, jangan bayar niatnya sedekah sama guru. Sedekah itu yang terbaik untuk guru kita biar berkah. Pantas guru ngaji mah motornya butut. 20.000 3 bulan sekali bayarnya. Tuh, kadang-kadang lebaran mah nggak ingat mau guru ngaji. Boro-boro mau datang ke rumah ustadznya, mau ngasih sedekah, datang gua kagak. Sama guru ngaji aja kita kurang perhatian. Jangan, ini saya kasih tahu nih, guru ngaji itu orang mulia. Waktunya, tenaganya, hati, jiwa raganya untuk anak kita. Ya Allah, Bu maaf lahir batin, ibu kalau anaknya kena narkoba mau nggak? Nauzubillah. Ini anak kalau dia rajin ngajinya, main hadroh, dekat sama Ustadz, sama Salim, berkah. Coba kalau anak remaja, jam 1 pasti nongkrong di depan ruko yang kosong. Nongkrong makan kacang, mabok, ngedrink, ngeplay. Ngeboat, sabu-sabu, heroin, ganja, morfin. AO, brandy, santane, boloni, topi miring, topi nyublek. Ya, nauzubillah misalnya. Quran ajarin biar barokah hidup dia. Dengan ilmu hidup kita jadi mudah. Dengan seni hidup kita jadi indah. Dengan iman hidup kita jadi terarah. Pak Haji Muhyiddin kalau di musola ini kalau azan anak-anak apa aki-aki? Hah? Aki-aki. Belum ada perubahan dari dulu ya. Anak mudanya pada kemana sih? Anak muda maju dong. Tampil. Kalau anak muda yang azan kan resep pak. Speednya kuat, powernya kuat. Enak. Ini mah waktu syuting di Gandaria mau subuh tarhim aki-aki 65 tahun. Napas pendek, batuk mulu, bengek, ampek lagi kan. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana batuknya 2 kali. Kirain mah yang ngajen orang lain, dia lagi yang ngajen aki-aki. Ya Allah, napas pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita udah bangun nih Pak, melek nih. Dengar ajan kayak gitu, mau cepat bangun apa tidur lagi? Tuh, kagak ada yang namanya tertariknya. Coba anak muda dong, remaja, musola apa namanya ini? Asada, anak SMA remajanya adzan, subuh lagi. Anak SMA begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau subuh adzan begini, enak apa kagak? Enakan mana nama yang pertama tadi? Allah. Anak kuliahan, remaja, musa ada yang kuliahan adanya beda sama anak SMA. Kalau kuliah begini. Allahu Akbar. Allahu
Waduh, subuh aja begini. Ada Pak Haji punya anak perawan, disautin. Tarik calon mantu. Ya sudah bagus. Ada anak pesantren remaja musala asada. Anak pesantren ajarnya beda Pak, Bu. Kalau pesantren aja begini. Nungguin ya. Nungguin kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak ajan di mana tuh? Di sini di Mekah lagi. Agak ngargain gua bisa 3 kali aja di sini. Pakai dia Mekah. Agak denger apa gue yang ngajan. Ada remaja di luar musola Sa'adah ngomongin, belagu banget remaja musola Sa'adah. Sombong aja pakai pamerin. Ini orang yang ini Pak ngomong begini nih, gue buktiin nih. Suara gue yang gue pendem selama 12 tahun. Buset ya, pendem. Tapi ndak biasa. Kalau orang bisa karena biasa. Nggak biasa, keder ajannya. Lo kagak biasa. Pengen tahu ajan keder. Allahu Akbar. Allahu Samad. Itu namanya ajan keder. Makanya jalan-jalan ke Cikini. Cakep gitu dong. Jalan-jalan ke Cikini. Jangan lupa beli rambutan. Tausiah saya sampai di sini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pergi ke pasar beli sepeda. Bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan saya yang salah, jangan simpan di dalam. Kuntil anak naik sepeda. Cakep dari mana kuntil anak? Oke, cakep serem. Iya. Kalau cakep mah gue duluan, gue samperin ya. Kuntil anak naik sepeda, sepedanya kejubur sumur. Emang kuntil anaknya bego, nggak bisa pakai naik lagi kan ribet nanti kita ngangkatnya. Kuntil anak naik sepeda, sepedanya kejubur sumur. Saya pengen berpanjang kata, khawatir ada janda yang nggak bisa tidur. Ikan hiu berwarna abu-abu. I love you ibu-ibu. Bapak-bapak, di sore amat kita. Emang kita ustadz apaan ya. Dah, saya mau pamit ya. Maaf ya Pak Haji Muhyiddin ya. Saya mau langsung pulang. Jadi saya termasuk lagi fisik saya kurang bagus. Karena dari kemarin subuh sampai berangkat lagi 2 acara, 3, 4 acara ini. Gula saya naik Pak Haji. Jadi saya kena diabetes. Jadi saya periksa gula agak tinggi jadi saya lemes. Pas ketemu ibu-ibu seger saya. Iya, iya. Hawanya pengen. Saya kalau sama maunya ngeliatnya ke perempuan mulu ya. Hawanya seger gitu loh. Cuma kalau ke dalam kayaknya saya agak burem saya gimana. Dan ibu bisa ngaji, bapak bisa ngaji sama saya di bulan Desember nanti. Setiap pada Jumat jam 1:30 di iNews TV. Ustadz Pasha saya orangnya. Jadi kebetulan dari 2010 saya udah TV. Jadi nanti setiap pada Jumat jam 1:30 di iNews TV Ustadz Pasha saya. Sabtu Minggu di Global TV jam 5 pagi Ustadz Pasha. Dan terakhir di Antv jam 5 sore Selasa, Rabu, Kamis. Insya Allah semuanya saya tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.